Buat kalian yang lagi cari HP 1 jutaan, mending sini dulu dah. Soalnya gua mau ngasih beberapa rekomendasi HP yang menurut gua udah oke banget buat lu jadiin bahan referensi. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Itel CT100 hadir dengan layar yang cukup luas, yaitu 6,75 inci. Menggunakan panel IPS LCD berrefresh rate 90Hz. Sayangnya resolusi yang bisa diraihnya hanya HD+. Ketajamannya ini menjadi hal yang mesti dimaklumin. Seenggaknya pergerakannya ini nggak kaku-kaku amat saat digunakan. Nah, buat menutupi kekurangan tersebut, si vendor menyematkan fitur yang cukup menarik, yaitu Dynamic Bar. Memang notch yang dimiliki HP ini masih memakai water drop, namun fitur ini tetap bisa berjalan cukup baik sebagai notifikasi yang lebih dinamis. Nah, kalau untuk spek performanya, Itel CT100 ini termasuk HP terjangkau milik Itel yang punya performa oke di kelasnya. Nah, chipset yang dipakainya adalah Unisoc T7250. SoC ini mirip-mirip dengan Unisoc T615 dengan kemampuannya yang nggak jauh berbeda. Nah, untuk kartu pengolah grafisnya, dia mengandalkan Mali G52 MC2. Kartu grafisnya ini dirancang untuk memberikan kinerja grafis yang cukup baik di kelasnya. Nah, kalau ngomongin ngegame, ponsel ini bisa menjalankan PUBG Mobile dengan frame rate ultra. Sayangnya sensor gyronya yang dimiliki HP ini hanya saja software. Responnya nggak terlalu bagus atau cepat, sehingga bakal kalah refleks dengan orang lain. Mobile Legends jadi game yang paling lancar karena memang nggak butuh spesifikasi luar biasa untuk game yang satu ini. Vivo Y19s. Kita ngomongin layarnya dulu ya. Ini HP pakai panel IPS LCD 6,68 inci HD+, dan punya kecerahan layar sampai 1000 nits. Lumayan lah ya, buat nonton film gambarnya masih kelihatan cerah dan warnanya juga nggak pucat. Dan buat ngedukung lu orang nonton film, ini HP juga udah punya dual speaker plus fitur auto booster, yang katanya sih bisa naikin suaranya sampai 300%. Di bagian dapur pacunya, Vivo Y19s ini sayangnya cuma pakai chipset Unisoc Tiger T612. Ya tapi masih bisa lah ya, kalau buat sekedar multitasking harian atau dipakai ngegame ringan. Kalau spek baterainya, dia punya kapasitas daya 5500 mAh yang udah ditemenin sama fast charging 15 watt. Kita geser ke kameranya. HP ini udah punya dual lensa 50 megapiksel. Buat harga di kelasnya sih, angka segitu udah lumayan oke lah ya. Hasilnya juga bisa bikin lo orang kelihatan lebih bersih dan lumayan detail. Ponsel ini pakai panel PLS LCD 6,7 inci dengan resolusi HD+. Selain itu, dia punya kecerahan 700 nits yang udah lebih terang dari Samsung A06. Ya intinya sih dari sisi layar, HP ini udah unggul satu langkah dibanding A06. Di bagian performanya dia lumayan asik nih. Galaxy A07 ini ngandelin Helio G99 yang dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer. SoC-nya ini ditemenin juga sama GPU Mali G57. Jadi buat gaming-gaming menengah sampai ke atas masih bisa dijalanin dah di HP ini. Kalau geser ke kameranya, si Galaxy A07 ini punya kamera utama 50 megapiksel yang hasilnya udah lumayan bening banget. Sedangkan buat selfie, ada kamera depan 8 megapiksel yang udah lumayan oke buat foto-foto santai atau bikin video uget-ugetan di TikTok. Ya pokoknya buat kalian yang pengen HP harian, awet, tampil keren, dan kameranya nggak malu-maluin, Samsung Galaxy A07 4G ini udah cukup lah ya buat dijadiin bahan pertimbangan lu beli HP. Infinix Hot 60i. Ponsel ini pakai chipset Helio G81 Ultimate yang ditemenin sama RAM 6GB dan memori internal 128GB. Nah, kalau soal main game kayak PUBG atau Mobile Legends di HP ini masih bisa berjalan lancar. Asiknya lagi, grafiknya ditanganin sama GPU Mali G52. Jadi tampilan game terasa lebih halus dan responnya lebih cepat. Buat urusan daya,
Infinix Hot 60i ini dikasih baterai 5160 mAh yang udah cukup badak buat nemenin lu seharian penuh. Dan yang gokilnya, HP ini udah didukung fast charging 45 watt. HP yang punya lensa utama 50 megapiksel ini juga udah disupport sama panel IPS LCD berukuran 6,7 inci. Dan yang enaknya lagi, layarnya udah refresh rate 120 Hz. Jadi setiap gerakan di layar kelihatan super halus. Mau scrolling, mau ngegame, atau nonton semuanya terasa mulus banget. Lanjut ada Advan X1. Salah satu hal yang mungkin menarik cukup banyak perhatian adalah penggunaan Helio G100. Chipset ini menjadi penerus dari Helio G99 yang menjadi andalan HP kelas menengah, bahkan dengan julukan HP gaming. Hanya saja spesifikasinya atau kemampuannya memang masih terbilang mirip dengan Helio G99. Selain itu, dia juga menawarkan RAM 8GB dengan internal 128GB. Tenang aja nih, jika masih dirasa kurang, ada slot microSD khusus yang bisa dimanfaatkan. Kapasitas memorinya bisa diperluas hingga 512GB. Buat ngedukung performanya, HP dengan lensa utama 64 megapiksel ini dibekali daya 5000 mAh lengkap sama fast charging 15 watt. Salah satu yang paling gue sukai adalah refresh rate-nya yang cukup tinggi, yaitu 120 Hz. Bahkan Advan X1 ini menawarkan fitur dynamic refresh rate atau pergantian angka secara otomatis. Hal ini bisa meningkatkan tingkat efisiensi dayanya setiap hari. Kalian juga bisa mengunci refresh rate di angka 60, 90, atau 120 Hz.